buat sirup itu gimana penjagaan? Gini, kalau saya udah ngasih sirup kemarin gitu kan ya, kita nggak tahu. Yang pertama harus dikerjakan adalah lihatin anaknya nih. Kita ikuti, kita observasi anak kita. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Jadi kalau yang memang betul-betul dia ada ethylene glycolnya atau teman-temannya yang lain yang berbahaya ini, yang 0 sampai 12 jam itu biasanya timbul gejala kehilangan kesadaran. Jadi kayak anak mabuk. Kalau jalan tuh sempoyongan, nggak jelas. 12 sampai 24 jam udah ada sesak nafas, ada gangguan jantung, gangguan paru. Nah akhirnya nanti kalau udah lewat 24 jam pipisnya udah berkurang. Jadi kalau tiba-tiba anak kita pipisnya berkurang, yuk kita periksa. Kalau ternyata bukan GGA ya, bukan gagal ginjal akut ya nggak apa-apa. Tapi mendingan kita hati-hati daripada kita kurang. Betul. Jadi harus Terima observasi. kasih nih ilmunya ya. Ilmu kita bersama ya buat ibu-ibu semuanya khususnya yang hadir pada hari ini. Mungkin bisa share ke teman-temannya yang lain nantinya. Jadi biar lebih paham dengan yang terjadi saat ini. Betul. Ini mungkin ada ibu-ibu yang juga ingin bertanya. Boleh banget loh ibu-ibu ya yang ada di studio. Siapa tahu ada yang mau nanya langsung. Mumpung ada Dokter Lula di sini ya. Ada yang mau nanya katanya. Silakan Ibu. Ya, Ibu siapa nih? Ibu Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang eyang yang mempunyai 5 cucu, 4 masih balita, 1 9 tahun. Dengan obat-obat itu mereka sudah minum obat-obat itu, Bu. Terus bagaimana gejala yang kita ketahui kalau anak itu menderita penyakit gagal ginjal? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ibu. Yang sekarang kita bicarakan ini langsung saya jawab ya Bu. Kalau mikirnya adalah yang gagal ginjal akut yang sekarang kejadian, ini cepet banget. Jadi anaknya dari mulai tadinya lompat-lompatan gak mau diem gitu, langsung terus Drop kemudian gitu ngedrop, udah gitu kayak ngigo nggak jelas gitu. Selanjutnya tiba-tiba ntar sesak, kelihatan kok anaknya sakit. Yang terakhir nanti 1 hari kemudian udah langsung nggak bisa pipis. Nah tapi jangan sampai nggak bisa pipis sih, waktu anaknya udah nggak asik pun langsung dibawa. Tapi itu kalau bicara yang gagal ginjal akut yang sekarang. Tapi kalau bicara gagal ginjal aja nih, ada juga yang kronis Bu, ada juga yang karena infeksi, banyak ceritanya. Biasanya kalau kita ngomongin gagal ginjal, artinya ginjalnya nggak berfungsi gitu, nggak bisa berfungsi. Fungsinya ginjal apa sih? Satu yang paling penting, dia itu harus dia membersihkan darah kita. Makanya kalau ginjalnya rusak ada yang namanya cuci darah. Dia kerjaannya nyaring darah kita 120 liter, 100, tiap hari nyaring aja. Disuruh berhenti juga nggak bakal berhenti, nyaring aja dia. Yang bagus dimasukin ke dalam tubuh, racun-racun dikeluarkan. Jadi begitu ginjalnya nggak bisa nyaring, racun kita nempel semua di badan. Nah, langsung tuh keluar segala macam. Termasuk juga dia yang akan mengatur cairan. Jadi kalau ibu-ibu nih minumnya banyak, kencingnya banyak kan Bu? Iya, supaya nggak numpuk dalam tubuh kita. Jadi kalau biasanya dia jadi bengkak nanti karena pengaturannya nggak bener nih. Bisa bengkak, bisa sesek. Kenapa sesek? Paru-parunya juga bengkak karena ada air di sana. Intinya sekarang gagal ginjal ini ada yang cepat, yang akut, ada yang kronis, yang pelan-pelan. Gak cuman buat anak-anak, buat orang dewasa juga bisa. Oke, terima kasih Dokter Lula untuk penjelasannya. Ibu semoga terjawab ya pertanyaannya tadi ya. Memang kita harus peduli sekali dengan kesehatan ya untuk kita semua, bukan hanya anak-anak aja. Dan ketika ngomongin masalah kesehatan bukan cuma fisik tapi juga jiwa dan pikiran. Nah, bagiannya Kak nih Seto. juaranya. Tadi Kak Seto sempat cerita bahwa ketika pandemi COVID awal-awal terjadi itu sekeluarga kena ya dokter ya? Iya. Kak Seto Dan nggak beliaunya Nggak tidak kena. kena. Kebal kayaknya. Tapi katanya beliau punya ini, Apa tuh? punya satu nama yang itu harus bisa menjadi inspirasi kita juga. Apa? Katanya gembira. Gembira itu Gembira apa itu sih Kak? gembira itu artinya apa Iya, itu? gembira adalah singkatan dari huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Ya, Nah, G adalah gerak. gerak. Jadi jangan mager. Wah, nggak boleh mager. Ada yang mager nggak di sini? Ayo, gerak-gerak dulu semuanya. Nah, Kan oke. dengan gerak darah mengalir lancar. Jangan kan? cuma Jadi mulutnya lebih aja yang sehat. bergerak ya. Atau jarinya aja. Jadi gerak, ya gerak itu ya nyapu, yang ngepel, yang nyuci itu gerak ya. Tapi juga olahraga. Ya. Kalau saya hampir setiap Hari. pagi itu ya gerak. Geraknya itu kalau
ya keadaan misalnya nggak hujan dan sebenarnya lari rata-rata 4-5 kilometer. Wow, Tiap 4 sampai pagi. 5 kilo. Tadi saya Zat, cerita tiap hari. sama Indra, kita sama-sama di Qatar pagi-pagi, Kaseto udah hilang Bu. Saya pikir diculik sama orang Arab, ternyata bukan Bu. Udah lari dia. Udah lari-lari ya. Kalau yang E-nya apa nih Kak Seto? E-nya. Nah, E-nya adalah emosi cerdas. Emosi Jadi cerdas. emosi boleh, dijaga. boleh. Marah boleh. Tapi marah jangan menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Jangan mengutip segala koleksi kebun binatang. Oh. Oh ya benar. Jadi kalau emosi itu kalau ditahan ini mulutnya. ungkapkan saja. Iya. Misalnya kalau saya marah kepada anak-anak, sayang, ayah marah. Dengan Ya sedikit gimana, senyum. Ya, Kaseto. Mungkin pertama agak Kok kurang puas ya? Ya ini marah. Gimana coba? Jadi karena komunikasi selalu dijalin, kami selalu punya lembaga komunikasi, yaitu apa? Setiap akhir minggu itu ada ngobras, ngobrol bareng asik, bisa sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah. Oh, rumah. Seru banget. Nah kalau setelah diskusi keluarga, ada sidang kabinet terbatas. Jadi itu? ayah dan bunda juga harus ngobrol juga. Wah. Keren. Jadi apa persepsinya sama. Nah, jadi kalau nanti ada apa-apa ungkapkan, tapi ungkapkannya itu boleh bilang marah, ayah kecewa, ayah sedih karena apa misalnya kecewa kan sudah sepakat apa sholat subuh atau belajar bersama dan sebagainya. Jadi harus diungkapkan. Tapi kalau kita betul-betul mau meledak marah, ya lepaskan saja, tapi dalam bentuk lagu. Jadi kalau misalnya lagu Tapanuli, Bute. Nah, lepas itu kan Jadi plong kalau rasanya. sebelahnya rumahnya Kaseto, pas dia lagi nyanyi kita tahu marah. Ini pasti marah. Kalau di kamar mandi, saya sudah nyanyi lagu Trilili. Happy itu ya, berarti happy Wah, ya. ayah marah. Tapi marah bukan hanya kepada keluarga, misalnya ada kekerasan terhadap anak, Oh, ada baik. apa segala macam Kak pelecehan Seto seksual. beda kalau begitu. Inul yang marah. Gimana, Kalau gimana? yang Inul marah itu lagunya I wanna. Iya, kirain kalau Mbak Inul marah, ngebor. Bisa ya. Kak Seto, ini baru Keren, dua, keren, baru keren. G sama E. Nanti yang embiranya kita susul nanti ya Kak Seto. Siap. Karena sekarang ini nih, kita mendatangkan seseorang yang pasti akan membuat hatinya Kak Seto gembira. Karena idolanya Kak Seto. Oh gitu. Langsung didatangkan, langsung kita lihat. Ini dia, idola Kak Seto. John Lennon. Oh ya ampun. Kenalin.